Foodies, Jalan Surya Kencana alias Sirken di Bogor emang agak lain ya dibanding kawasan kuliner lain. Kalau di tempat lain kan rame sama kuliner kekinian, di sini justru banyak banget kuliner jadul yang lahir kembali setelah lama hilang. Ayo, ada yang tahu nggak es yang satu ini namanya apa yo? Nih Foodies. Jadi kalau sekarang loader nggak kayak dulu nih. Kalau dulu katanya udah mulai langka ya, Pak ya, udah mulai jarang. Sekarang nih di Surya Kencana aja ada loader lo tuh. Jadi kalau kalian ada nyari loader itu agak susah karena muter-muter ya Pak. Nah kalau Bapak stay di sini di Surya Kencana tapi Sabtu Minggu doang. Senin sampai Jumat libur? Di Gereja Kristus Sukasari. Oh, di depan Gereja Kristus Sukasari. Oke deh, nanti kita icip-icip terus jalan-jalan lagi ya. Biasalah, putih surkan. Putih Surya Kencana. Aduh, saking seringnya jajan di sini ya, Foodies ya. Es loader khas Bogor ini emang sempat langka dan sulit banget buat dicari Foodies. Walau bahannya sederhana, tapi rasanya super duper seger. Nah, karena banyak yang kangen nih sama rasa es jadul ini, sekarang yang jual udah mulai banyak, termasuk ya di Jalan Sirken ini Foodies. Ya udah, bungkus satu ya Pak, oke? Gimana Foodies, penasaran sama rasanya? Sabar dulu, kita cari temen nyemilnya biar makin sip yuk. Katanya sih ada jajanan yang lagi viral nih. Hitungan jam aja udah ludes. Pastel yang udah ada sejak tahun 1998 ini menggunakan bahan dasar bihun jagung, wortel, dan juga kentang. Setelah dimasukkan semua, tinggal diisi toppingnya tuh Foodies. Ada telur, ayam suwir, atau keju batangan. Kenapa ini dibikinnya dadakan? Nggak di rumah langsung digoreng banyak, misalnya di rumah 200 gitu. Dulu udah pernah, saya bikin di rumah tuh mentahnya. Pas dibawa ke sini, hancur pada lengket-lengket gini nih, pada ini terus pada belepotan gini tuh, pada hancur kok intinya. Kalau udah dibikin adonan pas digoreng hancur. Ya. Tapi kalau digorengnya dari rumah emang nggak bisa? Digoreng dari rumah udah dibok-bokin 50. Iya misalnya gitu. Hancur karena empuk, ini terlalu empuk. Gitu. Jadi bukan tanpa alasan ya pastelnya dibuat dan digoreng dadakan. Nah untuk makan ya kalau nunggu agak lama ya resiko ya. Kudu sabar Foodies, ini aja masih mending nih kebagian. Nah ini dia yang jadi ciri khas pastel, bagian ujung adonannya dibuat bergerigi ya. Tinggal digoreng deh Foodies, hati-hati jangan sampai adonannya hancur. Aja halus banget, pelan-pelan takut hancur ya. Beda sama goreng yang lain, sereng, apalagi cimol ya. Proses penggorengannya emang agak lama nih Foodies karena menggunakan api yang kecil. Jadi prinsipnya api kecil tapi matangnya sempurna sampai ke bagian terdalam. Ini kalau aku sendiri ya Foodies ya, kalau ngelihat adonan yang ada bulat-bulatnya gini nih, itu tuh bayangannya tuh udah crunchy aja. Bener nggak sih Mbak? Tuh yang ada bulat-bulat ini nih. Iya nggak sih? Betul. Yuhu, tinggal icip-icip deh nih. Tapi coba loadernya dulu kali ya Foodies. Nah sebelum mencair jangan lupa gulanya diaduk juga. Yang mirip bubur sumsum ini namanya loader ya Foodies, terbuat dari tepung hangkwe. Soal rasa 11-12 lah sama bubur sumsum, aromanya pun khas banget, mirip aroma bubur sumsum. Jadi kalau kita seruput kayak gini ya Foodies, aroma loadernya yang hampir mirip kayak bubur sumsum itu jadi nempel sama si airnya ini. Ini ada candil sama ada mutiara juga. Kita coba. Kalau cendilnya jadi agak kenyal-kenyal, ini tuh jadi satu. Perpaduan antara bubur-bubur Indonesia. Manisnya pas, nggak berlebihan, karena nggak cuma gula merah doang nih, tapi juga ada campuran santan nih yang bisa menetralkan rasa manis. Jadi es loadernya tuh seberangan sama pastel koriki ya Foodies. Wah pas banget nih, ada yang seger dan ada yang anget-anget pastel. Aku mau kasih lihat tuh Foodies, seberapa crunchy. Adonannya tuh. Kedengeran nggak sih? Susah ya. Ya mohon maaf ya, Foodies nggak bisa denger crunchy-nya tuh. Tapi kelihatan kok karena begitu dipotong dan digigit langsung hancur adonannya. Ada cara yang khas di sini kalau makan pastel. Biasanya ada yang butuh kacang kan ya Foodies ya.
butuh sambal kacang. Dipotong terus dicocol sambal kacangnya. Cara ini khusus buat para pecinta sambal kacang alias kalau makan pastel kudu ditemenin si sambal kacang. Kalau original gurih aja, berasa gurih dari adonannya, gurih dari isiannya. Jadi lebih kaya rasa ya foodies, sambal kacangnya nggak cuma nambah rasa pedas nih, tapi juga tekstur sambal kacang dan aroma khas kari kacang. Tapi balik lagi ke selera masing-masing deh, lebih suka yang pakai bumbu kacang atau yang original aja nih. Nah kayaknya kalau Putih tuh lebih suka yang original deh dia, langsung disantap tanpa tambahan sambal kacang. Pas gitu loh porsinya, meskipun bagian luarnya ini gurih, begitu ke tengah tetap pas aja, nggak jadi gurih yang berlebihan gitu, nggak yang asin berlebihan. Jadi enak sih ini buat pecinta keju, cocok banget. Baru kali ini pasti nyobain pastel pakai keju. Apa saya doang ya? Apa saya doang? Kayaknya saya doang nih baru nyobain pastel pakai keju. Cocok juga ternyata ya, ngeblend gitu. Keju emang bisa masuk di berbagai menu banget ya foodies. Mau makanan asin kek atau yang manis sekalipun, nggak pernah ada menu yang gagal setelah dikasih toppingan keju. Lazis! Yang satu setengah, yang satu laginya baru setengah. Jadi aku cuma makan 1 biji doang ya. Kalau dihitung-hitung tapi udah kenyang banget. Padat soalnya isinya. Makan 1 udah kenyang, makan 2 juga makin kenyang lagi pasti. Jadi udah pas. Nah, gak heran dong kenapa pastel yang satu ini laku banget. Di hari biasa aja bisa habis 200 buah tuh foodies. Wow, sedangkan di weekend bahkan sampai 400 pieces. Mantap! Nah, kalau kalian pengen nyobain pastel yang selalu hangat ini, crunchy juga, lagi viral dong, bisa langsung aja mampir ke sekitaran Surya Kencana, dicari dulu titiknya di mana nih. Karena ini agak jauh dari Gang Out ya. Biasanya kan identik makanan itu di Gang Out semua tuh. Ini agak sebelum Gang Out. Sebelah kanan jalan ada pastel Koriki. Makan receh, bener receh tapi rasanya nggak recehan. Habisin kali ya.